Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ork raksasa memimpin jalan dan tim penyerang di belakang mereka berjalan ke altar di sudut ruang bos. Lihat di sana. Salah satu pemburu menunjuk ke altar. Melihat ke arah yang dia tunjuk, di sana berdiri seorang penyihir ork yang mengenakan topeng dan ditutupi dengan kalung tulang, anting-anting tulang, dan dekorasi lainnya. 039. Orang ini adalah bos 039. Ekspresi San Kijun membeku sesaat. Dia bisa merasakan bahwa sebagian besar kekuatan sihir tak berujung di ruang bawah tanah terpancar dari orang ini. Keempat penjaga di samping pria ini juga memiliki mata yang tajam, dan aura mereka luar biasa. 039, tidak bagus. 039. Apakah ada cara untuk menyingkirkan penjaga ini dan menyingkirkan penyihir sekaligus? Semua pemburu memiliki keraguan serempak. Mereka berhenti di depan penyihir itu. Ada ketegangan halus yang mengalir di antara pemburu parti penyerang dan ork raksasa di kejauhan. Hehe. Namun, penyihir itu tidak peduli dengan suasana sekitarnya, dia membuka mulutnya yang jelek di bawah topeng dan tertawa. Manusia, sama-sama. Para pemburu saling bertukar pandang. 039, asalkan saudara San memberi perintah. 039. Semua orang naik bersama-sama. Serang penyihir apapun yang terjadi. Ini untuk mencari peluang menyerang. Tetapi pada saat ini, udara di sekitarnya tiba-tiba mulai membeku. Semua orang di pesta penyerangan adalah pemburu kelas 1. Mereka memalingkan kepala dalam cuaca dingin yang tiba-tiba. Alasannya terletak pada penyihir ork. Itu melepas topeng di wajahnya, dan kemudian kekuatan sihir yang semula tersembunyi dilepaskan tanpa gangguan. Hancur satu persatu. Dengan itu sebagai pusatnya, gelombang kekuatan sihir yang mengejutkan menyebar ke segala arah dalam bentuk melingkar. Sama seperti orang biasa yang menghadapi binatang buas secara langsung, tubuh para pemburu langsung menegang seperti batu. Tuhan, ya Tuhan. Bagaimana bisa ada kekuatan magis sebesar itu? Apakah kita akan melawan pria seperti ini? Frustrasi, sedih, tidak puas, menyesal. Di hadapan segala bentuk keputusasaan, penyihir itu tersenyum sinis. Takut padaku, manusia? San Kijun menggigit bibir bawahnya dan mengambil langkah maju yang sulit. Lalu pertanyakan. Mengapa kamu memanggil kami ke sini? Jika kamu ingin membunuh kami, para prajurit itu sudah cukup. Penyihir itu menyeringai. Melihat senyumnya saja membuatku merinding. Untuk kesenangan. Apa? San Kijun kehilangan kata-kata. Apakah hanya karena alasan inilah mereka dipanggil ke sini? Penyihir itu melanjutkan. Untuk sisa waktu, aku akan membunuhmu satu persatu untuk menghibur prajuritku. Wah! Para prajurit ork raksasa meraung penuh semangat. Karena rasa paksaan yang dibawa oleh para ork, para pemburu bahkan kesulitan bernapas. Bahkan beberapa pemburu mulai meneteskan air mata. Tapi, penyihir itu berhenti. Matanya berhenti pada Cheng Jinwoo, yang tidak berada di ujung grup. Kuot, seorang pria aneh bercampur dengan ras manusia. Pada saat ini, mata San Kijun berkedip cerah. 039, penyihir terganggu, kesempatannya sekarang, 039. Pembuluh darah di lehernya menyembul. Bersalju. Menderu keras, San Kijun menghunus pedangnya dan bergegas maju. Tapi di belakangnya sangat sepi. 039, mengapa? Dia menoleh sambil berlari. Baru kemudian San Kijun menyadari bahwa semua temannya tidak berani bergerak, dan semuanya membeku di tempat. Di hadapan kekuatan yang luar biasa, mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Jantung San Kijun berdetak kencang. 039. Tetapi seseorang harus membuat ini terjadi. Pasti tidak bisa berhenti di sini. Mata San Kijun beralih ke depan lagi. Penyihir itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah dimasukkan ke dalam lubang tawa, dan para penjaga di samping bahkan tidak peduli dengan serangan San Kijun. Ini mungkin kesempatan pertama dan terakhir. Bahkan beruntung. Bahkan jika itu kebetulan. Andai saja pedang itu bisa menyentuhnya.
Da. San Kijun, yang menyerang dengan keras, mengayunkan pedangnya. Uhaha satu persatu. Namun, sebelum dia mengayunkan pedangnya, San Kijun merasa seolah-olah dia telah menabrak sesuatu dan terlempar keluar. Ledakan. Itu adalah sihir pertahanan. San Kijun, yang terpental, berguling beberapa kali di lantai. Tapi penyihir itu tidak membiarkannya pergi. Tampaknya penantang pertama ada di sini. Mengikuti suara ejekan sang penyihir, tubuh San Kijun melayang di udara. Wuh! Sihir anti-gravitasi. Kuat? Kuat. Bibir penyihir itu terus bergerak, dan setelah membawa San Kijun mendekati ketinggian lantai 2 gedung itu, dia mulai mengucapkan mantra lain. Kuat? Kuat. Gravitasi berakselerasi. Bang! San Kijun langsung terhempas ke tanah. Batuk. Namun, itu tidak memberi San Kijun kesempatan untuk melawan rasa sakit, dan penyihir itu mengangkatnya lagi. Anti-gravitasi. Hehehe. Bukan hanya para penyihir, tapi semua orang raksasa tertawa nakal dengan gigi terbuka. Bang! Batuk. Bunyi bip satu persatu. Bang! Batuk. Penyihir terus mengambil dan menjatuhkan San Kijun untuk bersenang-senang. Saat menyentuh tanah untuk keempat kalinya, darah mengalir dari sudut mulut San Kijun. Melihat penampilannya, wajah para pemburu berangsur-angsur menjadi pucat. Tapi tidak ada yang berani membela dia. Saudara Kijun. Semua orang gemetar, menyaksikan tanpa daya saat San Kijun diinjak-injak. Desir. Terapis wanita itu bahkan kehilangan kekuatan untuk menopangnya dan tersungkur di tanah. Ini adalah kelima kalinya penyihir mengambil San Kijun. Hidup itu ulet. San Kijun mengerang. Dia mengepalkan pedangnya dengan erat. Bip. Bang. Wuh. Bang. Bla bla bla.